Aku pengen tahu sebetulnya yang dikatakan lansia itu pada usia berapa, rentang usia berapa sampai berapa. Jadi ketika kita berbicara tentang lansia, kita berbicara tentang seseorang yang usianya sudah mencapai 60 tahun ke atas. Kalau lansia sendiri itu kan adalah sesuatu kondisi yang menggambarkan akhir siklus tahapan akhir kehidupan. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan lansia ini mengalami depresi? Banyak faktor, bisa kehilangan pasangan, bisa kehilangan teman, sahabat gitu. Itu dari sisi support ya, support mungkin mulai berkurang satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB. Hal-hal yang berkaitan tentang kesehatan mental saat ini menjadi perbincangan semua kalangan. Karena ternyata depresi bisa terjadi tidak hanya pada kalangan anak muda seperti Gen Z atau milenial, tetapi depresi juga bisa terjadi pada para lansia. Lalu, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Faktor apa saja yang bisa mencetus depresi terjadi? Dan bagaimana kita sebagai orang terdekat harus bersikap? Bersama saya, Azizia, sudah hadir bersama kita Dr. Yati Sri Hartini, spesialis kejiwaan, yang juga dosen Fakultas Kedokteran IPB University. Apa kabar dokter? Halo, baik Azizia. Alhamdulillah baik. Nah, dokter, tadi kan kita aku juga udah mention terkait lansia nih. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait depresi pada lansia ini, aku pengen tahu sebetulnya yang dikatakan lansia itu pada usia berapa, rentang usia berapa sampai berapa? Oke. Jadi ketika kita berbicara tentang lansia, kita berbicara tentang seseorang yang usianya sudah mencapai 60 tahun ke atas. Kalau lansia sendiri itu kan adalah sesuatu kondisi yang menggambarkan akhir siklus tahapan akhir kehidupan gitu. Menurut WHO sendiri, World Health Organization tahun 2023 itu ternyata mengkategorikan usia-usia tuh. Jadi ada beberapa kategori. Yang pertama itu usia middle age, usia 45 sampai 59. Lalu usia lanjut usia, ini mulai nih, usia 60 sampai usia 74 tahun. Lalu usia di atasnya 75 sampai 90 tahun itu masuk dalam elderly atau lanjut usia tua. Dan ternyata ada yang lebih tua lagi nih, very old itu usia 90 tahun ke atas. Jadi kalau sesuai dengan pertanyaan Azizia tadi, kapan dikatakan lansia? Ya ketika usia di atas 60 tahun. Usianya di atas 60 ya dok ya. Nah, berbicara tentang depresi tadi, sebenarnya faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan lansia ini mengalami depresi, dan apakah depresi pada lansia ini memiliki perbedaan dengan depresi pada anak muda seperti kita gitu ya, seperti Gen Z atau juga milenial? Oke, jadi mengapa gitu ya lansia bisa mengalami depresi? Jadi yang seperti tadi saya sebutkan bahwa lansia itu adalah kondisi menggambarkan siklus tahapan kehidupan di akhir gitu ya. Jadi memang ternyata di sana banyak proses yang terjadi nih, baik dari faktor biologisnya, jadi maksudnya kondisi fisik dari lansia tersebut gitu ya, kondisi sosialnya yang dominan sih gitu, fisiknya sudah mulai menurun, terus sosialnya juga mulai banyak faktor, bisa kehilangan pasangan, bisa kehilangan teman, sahabat gitu. Itu dari sisi support ya, support mungkin mulai berkurang satu persatu. Di sisi lain dari sisi pekerjaan yang mulai dari pensiunan mungkin ya, mulai perubahan adaptasi dari yang tadinya ada finansial cukup, mungkin harus beradaptasi dengan finansial yang ada saat itu juga terjadi. Itu akan berpengaruh kepada nanti juga berpengaruh nih faktor individu tersebut bagaimana menanggapi stresor tadi gitu. Apakah dia akan menerimanya, apakah denial misal dengan post power syndrome ya gitu, atau mungkin dengan defense mekanisme yang lain. Terkait tadi kondisi fisik, kadang ada beberapa penyakit kronis. Itu juga akan berpengaruh kepada kualitas individu tersebut. Ketika kualitasnya menurun, contoh kan katakanlah misal mengalami stroke katakanlah, yang tadinya aktif gitu ya secara fisik, terus saat ini dengan keterbatasan fisiknya akhirnya tidak bisa mengekspresikan atau tidak bisa memaksimalkan potensinya, itu akan beresiko untuk munculnya depresi. Kenapa saya mengatakan beresiko? Karena ini bukan satu-satunya penyebab sebetulnya. Kalau misalnya kondisi fisik memang mengalami penurunan, tapi support
sosial baik, terus secara finansial juga bisa di cover oleh orang-orang tadi ya Dekat support sistemnya, iya, ya itu tidak akan muncul. Jadi ketika kita mengatakan apa sih penyebabnya, kita harus melihatnya secara multifaktor. Multifaktor. Iya. Berarti tadi ada dari fisik, finansial juga ya, bisa Ya, dari dari sosial, sosial, support gitu. system dari lingkungan. Oke. Nah, apakah depresi pada lansia ini merupakan kondisi yang umum terjadi atau hanya pada sebagian orang saja? Oke, ketika ditanyakan apakah ini kondisi umum, iya memang ini kondisi umum yang terjadi. Namun kita tidak bisa mengatakan ini adalah kondisi normal dari sebuah proses penuaan, karena kembali lagi tidak semua lansia akan mengalami depresi gitu. Jadi ya kenapa ini bisa dikatakan bukan kondisi normal? Karena ketika dengan pendekatan yang baik, ini akan bisa memperbaiki kondisi depresi dan meningkatkan kualitas hidup dari lansia ini. Gitu. Tersebut. Oke. Dan sebetulnya apa tanda-tanda yang perlu diwaspadai ketika seorang lansia ini mengalami depresi, apalagi kita sebagai anak-anaknya gitu ya, sebagai orang-orang terdekat, sepertinya harus tahu nih untuk hal-hal yang diwaspadainya itu. Iya, sebetulnya kalau untuk mendiagnosis memang ada beberapa gejala ya atau tanda gitu. Untuk depresi sendiri sebetulnya ada 3 gejala utama nih. Ada kehilangan semangatnya, moodnya, perasaannya, putus asa mungkin gitu ya. Jadi moodnya lebih ke negatif. Terus tidak ada gairah, tidak ada semangat. Istilah medisnya tuh anhedonia gitu. Terus ada satu lagi, nggak ada energi. Itu 3 gejala utamanya ya. Jadi gejala di perasaan, di semangat, sama di tenaganya. Terus gejala lainnya adalah penurunan nafsu makan, terus perubahan pola tidurnya, penurunan konsentrasi, bahkan bisa sampai ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Lalu tadi disampaikan juga apa sih perbedaannya dengan dewasa gitu ya. Jadi kalau di lansia ini lebih samar untuk dikenalin. Gitu, karena di sisi lain ada kondisi fisik kan, mungkin ada penurunan yang dikaitkan dengan kondisi fisik itu. Jadi memang pada kondisi lansia ini harus diperjelas nih, harus disingkirkan dulu kondisi-kondisi fisiknya gitu. Jadi memang tidak ada diagnosis fisik yang lain gitu, karena memang samar ya. Samar. Jadi agak tricky untuk diketahui. Ya, kita betul. juga sebagai anaknya harus cermat ya dalam memperhatikan orang tua kita. Oke, dan apa dampak dari depresi terhadap kondisi fisik dan juga kualitas hidup lansia? Dan sejauh mana keluarga atau orang terdekat juga terdampak? Oke. Baik, kalau dampak yang jelas ke fungsi sosial, fungsi sosial ya. Bisa saja nanti dalam kondisi depresi lansia tersebut atau individu tersebut bisa menarik diri dari sosial gitu. Jadi justru semakin dia tidak mendapatkan support kan kalau dia sendiri menarik diri. Penurunan kualitas hidup tentunya, yang tadinya mempunyai semangat gairah karena ada gejala ini, jadi dia tidak semangat lagi melakukan hobinya, melakukan aktivitasnya. Selain itu juga bisa meningkatkan risiko penyakit ya, yang harusnya bergerak terus ternyata dia jadi mager, meningkatkan risiko penyakit. Terus kalau misalnya dia sudah ada penyakit fisik nih, ditambah dengan kondisi depresi, misalnya ketidaknyamanannya atau optimalannya itu seharusnya hanya di angka 5, ketika ada di skala ya, di angka 5, ketika ada depresi atau gangguan psikis yang lain itu akan menjadi lebih tinggi, bertambah ya. Ya betul, nyamanannya atau ketidakproduktivitasnya yang akan lebih meningkat gitu. Dan tentu saja ini juga bisa meningkatkan risiko kematian ya, kalau misalnya tadi udah memang ada kondisi fisik, tapi jadi malas berobat, jadi malas untuk konsultasi, malas untuk disiplin dengan terapinya, itu juga akan berdampak ke sana. Terus tadi kan ada risiko, ada pikiran ya terkait ide-ide bunuh diri. Ini juga bisa berisiko untuk ke sana, gitu. Aku mau tanya lagi nih dok, apakah depresi pada lansia ini bisa disembuhkan atau pendekatan apa saja yang umumnya diberikan dalam penanganannya gitu? Oke, bisa disebutkan kalau pertanyaan seperti itu. Dan pendekatannya seperti apa? Tentu saja pendekatan farmakologis atau pemberian obat, karena di sini depresi berarti antidepresan ya. Pemberian antidepresan. Terus non farmakologis ini nanti juga melibatkan pihak keluarga nanti. Non farmakologis nanti untuk individunya sendiri, lansianya sendiri, kita ajak untuk
lebih merubah kognitifnya dan perilakunya. Namun kembali lagi karena ini sudah lansia, jadi mungkin butuh proses ya, tidak instan gitu. Jadi pendekatan personal, terus memperbaiki gaya hidupnya, yang tentu saja perlu dukungan ya dari keluarganya gitu. Terus tadi termasuk disiplin dengan obat-obatan gitu ya, aktivitas hidup yang positif, mungkin bisa dengan komunitasnya yang sama lansia membuat kegiatan-kegiatan yang rutin gitu, jadi ada tempat berbagi yang peer groupnya gitu. Terus kalau dari sisi sosial dari keluarganya seperti apa? Tentu saja dukungan emosional itu penting. Juga dukungan praktis ya, karena tadi mungkin secara finansial sudah mulai ada berkurang. Nah, di situ keluarga bisa masuk. Selain itu juga keluarga berperan untuk memantau kondisi depresinya, mengevaluasinya, termasuk kepatuhan dalam misal tadi pemberian obat-obatan, kepatuhan dengan obat-obatan gitu, termasuk dengan kepatuhan aktivitas yang lain ya untuk memperbaiki kualitas hidupnya tentunya. Dan juga gimana nih peran keluarga dalam mendukung proses pemulihan lansia yang mengalami depresi tersebut? Ya, tadi lebih ke dukungan secara emosi ya. Dukungan praktis, terus ketika memang harus konsultasi ke profesional, dampingin lansia ini, karena memang kondisi lansia karena dengan berbagai keterbatasannya ya perlu dibantu ya oleh keluarga, baik untuk aktivitas sehari-hari, apalagi untuk aktivitas ke profesional kan butuh mungkin akses atau segala macam, itu butuh dibantu. Selain itu juga dibantu untuk evaluasi dari kondisi depresinya sendiri, baik kondisi perasaannya, klinisnya atau terapinya, kepatuhannya. Jadi sebagai keluarga kita juga harus terus memantau. Betul, ikut terlibat ya. Ikut terlibat. Dan terakhir nih Dok, apakah ada tips atau langkah-langkah pencegahan yang bisa diterapkan untuk mengurangi risiko terjadinya depresi pada lansia? Oke, tipsnya tadi tentu saja yang pertama perbanyak variasi untuk aktivitas yang positif gitu ya, karena akan ada perubahan kan ketika dari usia yang dewasa ke lansia itu kan ada penurunan aktif, jadi memang perlu diperbanyak variasinya. Kalaupun tidak diperbanyak, minimal dalam seminggu tuh dilakukan aktivitas-aktivitas yang memang positif, misalnya olahraga gitu ya, terus ketemu dengan komunitas gitu. Hal yang lain, tingkatkan minat ya, hal yang mana yang perlu diminati nih gitu. Tadi sih berkorelasi dengan yang pertama ya, meningkatkan aktivitas, tapi lebih ke yang ke minat gitu, terus hobi gitu ya. Terus jangan lupa juga support sistemnya, ceritakan kepada lingkungan Anda hal-hal yang tidak nyaman gitu ya, agar orang-orang di sekitar Anda juga bisa paham nih dengan lansia tersebut kondisi, aku yang dibutuhkan apa nih, yang menjadi yang menjadi kebutuhan saya itu apa gitu. Jadi orang-orang sekitarnya juga akan lebih paham. Terus kalau memang sudah dilakukan semuanya terus dan memang kondisi depresi itu memang ada ya, mau nggak mau harus dengan kesadaran sendiri datang ke profesional, tentu saja menggandeng orang di sekitarnya tadi. Terima kasih Ibu atas informasinya, atas ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan bisa diterapkan juga untuk kita semua. Wah, Sobat IPB, menarik sekali bukan IPB Podcast pada kali ini. Jadi, depresi terjadi pada semua orang, tidak terkecuali pada para lansia. Dan kita sebagai orang terdekat harus lebih peka terkait kondisi lansia. Saya Azizia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.